Sekarang Iya, kita akan masuk ke sesi bahasa Inggrisnya nih, Miss Mei. Jadi di sini juga ada rekan kita yang udah bergabung, narasumber yang kedua yaitu Miss Dini ya. Halo Miss Dini. halo, halo Kak Sunyo. Iya, halo. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah, baik. Oke, teman-teman semua nih, kenalkan narasumber yang kedua ada Miss Dini Rahmayani, panggilannya Kak Dini, Teh Dini, Miss Dini atau apa nih, Mbak Dini? Biasanya kayak gini, Kak. Oh, Kak Dini ya. Kak Dini, nah Kak Dini, kalau tadi Miss Mei udah sedikit ya, baru baru sedikit yang disampaikan Miss Mei tentang bahasa Indonesia karena masih ada kelanjutannya ya di pekan-pekan lanjutan. Nah, sekarang kita ke literasi bahasa Inggris ya yang akan disampaikan oleh Kak Dini nih. Kak Dini kira-kira nih awalan nih sebelum langsung masuk ke pembahasan ya. Seberapa penting sih Kak Dini nih untuk literasi bahasa Inggris nih selain bahasa Indonesia juga ya untuk di pengetahuan skolastik nanti nih? Actually, it's very important. Usually is very important. Yes, Betul betul. maksudnya kalau misalnya ditanya penting, pasti teman-teman bilang dia udah tahu penting. Tapi apa Ya. sih pentingnya gitu? Karena saya juga kan tadi pendidikan bahasa Inggris ya, jurusannya. Bahasa Inggris itu ya, teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian mau langsung kuliah sekarang ataupun kerja sama aja. Sekarang kompetisi untuk keluar dari sekolah itu lebih luas banget. Dan kalau misalnya kita bisa menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang hampir digunakan di seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Jadi kesempatan kalian untuk berkembang itu nggak cuma di Indonesia aja atau sebatas ASEAN, kalian bisa punya mimpi yang jauh lebih tinggi ke luar negeri juga kayak gitu. Jadi benar-benar penting, apalagi nih kasihnya hampir semua literatur pendidikan ya teman-teman entah suka apa ya misalnya atau suka fisika, suka biologi itu ilmu-ilmu yang kalian dapatkan banyak itu sumbernya pakai bahasa Inggris yang bagus-bagusnya. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris itu benar-benar membantu banget sih. Oke ya, jadi emang mengapa disyaratkan di tes skolastik karena emang penting ya. Selain juga salah satunya adalah banyak literatur-literatur nanti pada saat kuliah itu menggunakan referensi yang berbahasa Inggris ya. Oke, Kak Betul. Dini ya, untuk lebih mengefektifkan waktu nih kayaknya juga udah nggak sabar nih kita akan bahas nih soal skolastik ya, soal TPS bahasa Inggris. Kita menggunakan seri yang kedua ini ya, karena seri pertama udah digunakan di pekan yang di bulan yang lalu ya. Sekarang kita akan gunakan yang seri kedua. Udah siap Kak Dini? Siap, Masya Allah. Oke, kalau udah siap, boleh langsung dimulai aja Kak Dini ya untuk pembahasan Oke. soal-soal literasi berbahasa Inggris. Maka Kak Dini silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, izin share screen dan kalau suara Kadini nggak kedengaran, boleh tolong di-inbox aja, teman-teman. Nah, sambil nunggu Kadini share screen, ini karena semuanya hampir pada open, tolong di chat, kirimkan stiker favorit kalian, biar Kadini tahu apakah kalian ada di sana atau tidak ya. Oke, boleh dari sekarang sambil menunggu Kadini share screen. Masih sepi kayaknya ya. Ada nggak itu? Chatnya pasti kosong. Nah, satu. Baru ada Syafi. Oh, ada Teh Naili ya tuh. Ini kemana-kemana ada 70 orang. Kemana ini? Hey. Halo, halo. Nah, mulai bermunculan ya. Oke, sip. Sambil ditunggu ya. Nah, untuk hari ini teman-teman semua, untuk literasi, mungkin literasi kita memang cenderung tahunya tentang membaca ya. Jadi hari ini kita memang fokusnya ke teksnya dulu. Mungkin untuk kedepannya akan ada grammar dan lain-lain. Tapi sekarang kita fokus pada teks. Jadi semoga tidak bosan dengan teks ya. Dan sebenarnya dari awal tadi ini bilang dulu nih, kalau sebenarnya bahasa Inggris dan Indonesia itu nggak jauh berbeda untuk beberapa halnya. Jadi misalnya nih tadi yang sebenarnya kita sampaikan tentang gagasan utama dan lain sebagainya itu sama karena masih sama-sama teks. Teks itu generally sama perlakuannya dan sifatnya. Oke, kita lihat aja ya langsung. Nah, ini ada teks pertama. Ya, kita langsung dulu. Tadi ini mau kasih waktu kalian 1 menit aja untuk membaca dulu si teks ini. Membaca dulu teks ini.
Silahkan dibaca dari sekarang biar mudah nanti mengisi atau mengajarkan soalnya. Di sini ada teks tentang sebuah lagi. Saya keluar gajah ya. Gajah Sumatera. The Sumatran elephant's habitat is in Sumatra, Indonesia. The average male elephant reaches 8 feet high and weighs up to 6 tons, and etc. Oke. Sip ya, mari kita coba. Ini kalian baca dulu. Nah, yang tadi ini ya, ini adalah sebuah trik untuk membaca karena ini kebetulan teksnya pendek, tapi kalau teksnya panjang dan kalian sedang tes itu kan tantangan ya. Jadi sebenarnya ada strateginya teman-teman. Membaca cepat. Bagaimana cara membaca cepat adalah ketika ada teks, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa lihat dulu soalnya. Misalnya ini 1-3 nih. Kalian lihat 1-3 itu yang ditanyanya apa, biar lebih cepat. Jadi kalian membaca teks langsung nyari apa yang harus dicari. Kayak gitu. Atau selain itu, kalian bisa juga membaca keseluruhan dengan ringkas. Maksudnya kalian nggak usah baca semua. Tapi kalian baca paragraf pertamanya atau kalian cari gagasan utamanya ada di mana. Karena gagasan utama kan bisa di awal atau di akhir ya. Misalnya kalau gagasan utamanya di awal, ya cukup kalian mengetahui. Misalnya gagasan utama dari yang nomor 1 ini adalah The Sumatran elephant's habitat is in Sumatra, Indonesia. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, paragraf pertama hampir di seluruh teks, kalau tidak dipenggal ya, itu adalah perkenalan, adalah pengenalan, dan itu tuh hampir pasti di semua teks. Jadi kalau misalnya ada teks yang menanyakan tentang apa yang dibahas atau misalnya tentang objeknya, itu pasti ada di paragraf pertama, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ke soal ya. Soal nomor pertama adalah yang ini. How do elephants guide each other to move in a direction? Oke. Boleh kalau ada yang bisa menjawab di kolom chat atau mau di open mic silahkan. Kali ini menantang kalian untuk menuliskan jawaban menurut kalian. Atau mau di-unmute silahkan. Kira-kira elephants guide each other to move in a direction itu pakai apa? Coba. Nampaknya masih sepi ya. Mungkin sedang menerka-nerka yang mana jawabannya. Oke, clue-nya ini ada di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini kalau kita lihat membahas tentang trunk, tusks, eyes, ears, and lungs. Jadi ini membahas tentang apa saja yang ada di si gajah tersebut. Nah, ini gagasan utamanya. Jadi gagasan utama untuk membaca cepat, kalian harus bisa menerka. Kira-kira berarti bakal ngejelasin apa ya si penjelasannya. Berarti kurang lebih bakal ngejelasin tulang itu fungsinya apa, atau tusk itu fungsinya apa, matanya mereka kayak gimana. Karena gagasan utama itu yang umumnya di kalimat selanjutnya akan dirincikan fungsinya mungkin, penjelasannya mungkin, kayak gitu ya. Jadi cukup baca paragraf, cukup baca gagasan utamanya. Untuk yang pertama, ini apa sih jawabannya? Ada di paragraf kedua, kalau kalian lihat di daerah sini, yaitu adalah, tidak keluar jawabannya. Nah, yang satu adalah A. Siapa yang benar? Ada ya? Ada gak? Ini belum selesai bacanya ya. Hati-hati ayo. Kalau yang mau lagi tiduran, harap bangun. How do elephants guide each other to move in a direction? The answer is A. They use their ears as a guide. Nah, sini udah terlihat jelas ya. When an elephant herd wants to move, they use their ears as a guide. Nah, ini ada di sini. Okay, next, number 2. What are the uses of elephant's trunk? Nah, coba. Apakah jawabannya kira-kira apa sih fungsinya dari belalai gajah? Nah, di sini jawabannya itu ada di paragraf 3. Ada di paragraf 3. Yaitu di mana si gajah ini menggunakan apa namanya?
belalainya itu sebagai hidung dan juga tangan. Ini ada di sini. Ini bisa ada di sini. Oke, nah, just below the trunk have their tails. Nah, trunk itu kan their nose. They also use it like a hand. Nah, ini di sini jawabannya ada di paragraf 3. Oke, coba next. Yang ketiga, oke, B. Oke, thank you Denisa. Bagus nih Denisa menjawab. Oke, yang lainnya ditunggu ya jawabannya. Sekarang nomor 3, coba. Mungkin Denisa atau yang lainnya yang mau coba jawab. What do elephants use to pick up a log? What is a log anyway? Ada yang tahu what is log? Bukan login ya. Bukan ya, beda ya. Apa itu log? D. Wait. Coba. Apakah benar? They use their trunk and tusks. Yes, betul. Ini jawabannya juga ada ya, masih sama di paragraf 3. Kalau kamu mau. Nah, D ya. Nah, jadi log itu kalau saya tahu, log itu adalah batang kayu yang besar. Jadi kalau batang kayu lumber itu disebutnya log yang gede-gede. Nah, itu batang kayu yang besar. Pohon mungkin lebih tepatnya batang pohon, gitu. Nah, oke, thank you yang sudah menjawab. Ditunggu nih yang lainnya. Sip. Nah, ini teksnya udah lebih panjang. Coba hari ini kasih waktu dulu deh sebentar untuk kalian membaca. Ini sekalian udah ada pertanyaannya untuk nomor 4. Which bees kill people? Nah, sekali lagi, sambil dicoba yang tadi ya, mencari gagasan utama, dibaca terus ada nggak tuh isinya. Soalnya gagasan utama itu sebagai petunjuk ya. Pasti topiknya satu paragraf itu ada tentang hal itu. Nggak akan mungkin keluar. Nah, coba nih, masih kosong chat. Coba apakah masih menjawab? Masih mencoba membaca. In 1956, a Brazilian scientist imported some special bees into Brazil from Africa. The African bees were the same size as ordinary bees, but they were much stronger, much dangerous. A sting, satu sengakan, from one of these bees can kill a man or even a buffalo very quickly. Oh, my chat. From who? Okay, Shamil. Okay, Shamil menjawab the new type of bees. Okay. Anyone else? Anyway, thank you, Samuel. The scientist imported the bees because he wanted to breed a new type of bees using African bees and ordinary European bees. He wanted to combine the strength of the African bee and safety of the European bee. Unfortunately, sayangnya, in 1957, 26 queen bees escaped, kabur, then began to breed in the jungles of Brazil. They spread very quickly, and since that time, they have been moving slowly northwards, covering 300 to 400 kilometers a year. 200 people have died after being stung by the killer bees. Oh, Iranian. And thousands of animals have also died. By March 1978, the killer bees had reached Venezuela, and in 1980, they arrived in Panama. If they continue to move at the same speed, we'll reach the USA in 1988. Today, scientists from many different countries are trying to find ways of stopping the killer bees. But if they cannot be stopped, the Americans, like the Brazilians, will have to learn how to live with the new of very dangerous visitors. Well, it's very dangerous, isn't it? It's anyway just a bee, but yeah, it's not a common bee. And the answer is
Apakah jawabannya? Nah, which beast killed people? Ini ada di paragraf pertama. Oke. Ada di paragraf pertama. Jadi jawabannya itu African beast. Nih, kuncinya ada di sini. A sting from one of these beast. This berarti menunjukkan pada si ini ya, mana? African beast-nya. Kan di sini lagi bahas tentang African beast. Nah, can kill a man or even a buffalo very quickly. Oke, itu jawabannya. Jadi yang A. Oke, next, number 5. Dari teks tersebut, we know that apa nih? Wah, ini panjang nih. Coba. Kalian bisa jawab? Kira-kira apa sih? From the text, we know that. Apakah the imported African beasts are stronger but not as dangerous as the European beasts? Atau the African beast itu lebih kecil but more dangerous tapi lebih berbahaya dari European beast? Atau satu sengatan dari African beast itu sangat beracun, poisonous, itu beracun, that it can kill a buffalo in a very short time. Oke, ada satu yang sudah mencoba. Fahri, thank you so much. C. Oke, betul ya. Very poisonous. Have been successful. No. There have been successful. No, ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Scientists wanted to breed a new type of bees that give more honey. Ini juga tidak ya. Tidak. Jadi betul jawabannya adalah C. Oke, thank you Fahri. Yo, yang lainnya ditunggu. Sambil dijawab. Masih ada 2 nomor lagi. Teksnya masih sama. Nah, guys, kalau misalnya soalnya kayak gini, makanya ada pentingnya juga untuk melihat soal ya. Karena kan bahasa pasti banyak banget nih, teksnya. Kalau kalian lihat soalnya seperti ini, kan nggak perlu dibaca ya. Kalian bisa langsung jawab, jadi nggak menghabiskan waktu. Langsung jawab, bisa lihat pertanyaannya. What? But we'll have to learn how to live with the new or very dangerous visitors. What is the synonym of dangerous? Apakah itu sah, cruel, threatening, harmless, or wild? Coba, dangerous. Bahasa Indonesianya apa sih dangerous? Coba di kolom chat. Kolom chat masih kosong. Apa sih dangerous itu? Berbahaya. Oke, thank you Denisa. Berbahaya, kakak. Oke, makasih. Berbahaya. Ya. Cruel? No. Nah, betul. Dangerous itu berbahaya. Yang meaningnya mirip adalah threatening, guys. Kemana ini? Nah, kalau safe itu artinya aman. Cruel itu artinya jahat. Oke? Threatening ini mengancam. Dangerous is also mengancam, right? Nah, makanya ini sama, meaningnya mirip dengan threatening. Nah, ada harmless. Apa itu harmless? Ada yang tahu nggak? Kalau wild kayaknya udah pada tahu ya. Buat cuma lihat. Harmless. Coba, tadi ini tanya, harmless ada yang tahu apa? Ini ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. RMDZ, tidak berbahaya. Oke, thank you Denisa, betul ya. Nah, ada satu, ada satu trik yang mau kali ini juga ajarin. Jadi ini kata dasarnya adalah harm ya. Harm. Harm itu artinya mengancam. Kalau harmful berarti itu bisa berbahaya, karena itu mengancam. Nah, ini kan ada kata less ya di sini. Kalau misalnya kalian menemukan ada kata-kata yang belakangnya ada less-nya kayak gini, itu berarti dia itu kurang. Less, kayak less yang biasa, less-nya aja kayak gini. Tulisannya sama kayak gini. Berarti artinya kurang. Jadi kalau misalnya kalian misalnya lihat ada kata useless, ini tulisan tadi gitu kan. Ya gitu lah ya. Ini useless gitu ya.
Useless berarti kan use bisa dipakai atau dipakai, less itu tadi kurang. Kalau useless berarti dia tidak berguna, hampir tidak berguna, kayak percuma, useless. Atau tasteless berarti nggak ada rasanya gitu ya. Less itu kalau ada di belakang artinya adalah kurang gitu. Oke. Number 7. Sip, it's the final question for this text anyway. Gak usah baca juga, gak usah baca teksnya, langsung aja. They were much stronger and more dangerous. Nah, mana nih? They were much stronger and more dangerous. Ini ada di sini nih. Nah, tadi ini highlight nih. They di sini nih kemana sih? Nah, yes, right. Nah, biasanya dalam soal itu selalu banyak soal seperti ini ya teman-teman. Mau kalian tes TOEFL sekalipun, ini pasti akan ada. Karena ini memang skill yang diasah di reading. Refer, merujuk ke siapa sih si ini tuh? Kayak gitu ya. Ini betul merujuknya itu ke African Beast. Kenapa? Kalau ada yang kayak gini, kalian lihat kalimat sebelumnya. Nih, yang ini nih. Nah, kalian lihat ini kalimat sebelumnya. Lagi bahas apa sih sebelumnya? Karena nggak akan mungkin kan rujukan ini merujuk ke kalimat yang akan datang, tuh nggak mungkin. Jadi bacalah 1 atau 2 kalimat sebelum si kalimat ini, gitu ya, itu triknya. Oke, thank you. Nah, ini lebih panjang kalau ada adik-adik di sini menggunakan HP, semoga bisa diperbesar, bisa di zoom in, karena ini panjang. Oh, oke. Jadi ini kasih waktu kalian waktu 1 menit kali ya untuk baca. Karena ini panjang banget. And I really want you to read actually. Really, baca dulu. Pakai trik yang tadi silahkan sambil kalian ingat-ingat. Jadi ketika membaca cepat itu enggak nggak cuma dilihat doang gitu, enggak. Tapi kita kalau bisa sambil ingat paragraf 1 tadi ngebahasnya ini. Gagasan utamanya ya, ingat ya sekali lagi. Misalnya yang paragraf kedua nih ya, crocodiles only live where it is hot. Jadi dia kan pasti tinggal di tempat yang panas. Dari kalimat pertama, paragraf 2 ini bisa kita simpulkan kalau satu paragraf itu kemungkinan besar akan membahas tentang lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana dia tinggal. Kayak gitu. Cuma kebetulan di sini ada bahasan lain ya, itu tentang powerful tail dan lain sebagainya. Ini juga sama. Crocodile is very well protected against its enemies by the hard bony plates which cover most of its body. Oh, ini masih 1 kalimat ya. 1 kalimat. Ini juga sama. The crocodile has it. Ini bisa dihapus sih. Nah. Okay, the crocodile has it cleaned by whatever. Ya, mungkin kalau kalian suka nonton Jojo apa ini? Dulu suka. Ini suka ada. Jadi emang ada satu burung yang selalu dia itu berteman baik dengan buaya, suka makan makanan sisa-sisa yang ada di mulutnya buaya, jadi selalu bersih mulutnya buaya ini. Dan buaya itu juga nggak pernah makan yang burung itu, padahal dia adalah predator. Ini juga sama. Oke, sekarang udah muncul aja pertanyaannya. What does a female crocodile do to her eggs? Ini mah gampang. Kalau yang baca tadi mungkin langsung tahu jawabannya apa. Coba. Apakah jawabannya? Apakah di buries, dikubur, dibawa, carries, sits on them, didudukin,
looks after them, cuma dipantau aja, diperhatikan, atau dimakan. Nggak mungkin ya, udah langsung coret. Coba apa jawabannya kira-kira? Nah, dari paragraf pertama langsung gitu. Oke, Dava, thank you, betul. Gugur ya. Nah, langsung dikubur. Oke, ini nih. Crocodiles lay their egg and leave them under leaves or sand. Gitu. Oke, next. Masih sama teksnya. Ini cukup panjang. The word it in paragraph 2 refers to. Nah, ini masih sama. Merujuk ke siapa? It-nya yang ini. Nah, tadi ini udah kasih contoh ya. Kalau ada yang reverse, coba baca kalimat 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Jadi, apakah itu? Dava sedang bersemangat nampaknya. Ya, thank you Dava. Yang lain gimana? Tapi mungkin karena ini ada Dava di sini, coba tadi ini mau tanya Dav, kalau mud itu apa? Nih. Kok nggak ada? Ini artinya apa? Atau ada yang tahu? Lumpur bukan sih, Kak? Betul. Lumpur. Yes, that's right. Nice. Nomor 9 itu betul ya. Jawabannya adalah tentang tail. Karena di kalimat sebelumnya, the crocodiles long powerful tail. Nah, itu lagi dibahasnya tailnya ya, bukan crocodilesnya. Jadi hati-hati. Oke, next question. I want to ask you. Ini kalau kalian lihat di sini kan ada ini ya. Aduh, sebel deh. Hapus. Nah, kita masih punya waktu ya, masih besar. Oke, ini nih yang kayak gini, the crocodiles long. Ini kan ada kutip dan S. Apa sih artinya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini hari ini nggak cek nih. Soalnya ini penting banget, kalian harus tahu si kutip dan S itu. Karena ada artinya, bukan pisang gitu ya, nambahin. Oke, thank you. Ini Radia, kepunyaan. Iya, betul ya. Nah, untuk yang belum tahu, barangkali, kalau misalnya kalian menuliskan crocodiles, ini ya, caranya kayak gini, long powerful tail, berarti ini menunjukkan bahwa si bendanya, yang mana di sini adalah tail, itu adalah punyanya crocodiles. It's also same when I say, misalnya, kalau chat aja ya, susah nulisnya. S itu jamak. Nah, ini hati-hati ya kakak ya. Jadi ada yang SMU jamak itu betul. Tapi beda nulisnya. Kalau misalnya tulisannya kayak gini, nah kalau tulisannya kayak gini, itu berarti buku itu punya Dini. Karena kutip S itu artinya kepemilikan. Buku itu punya Dini, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, itu berarti dininya ada banyak, dininya ada banyak. Nah, makanya yang membedakan itu adalah si petikannya itu. Terus gimana kalau ada huruf belakangnya adalah S? Misalnya adalah nama orang lah ya, misalnya. Siapa yang nama belakangnya S? Ada? Siapa ya? Anis. Nah, oke, thank you so much. Nah, misalkan ini Anis ya. Kalau misalnya Anis, misalnya bukunya Anis, kalian nulisnya kayak gini. Ini jangan sampai salah. Karena ini kemungkinan besar ada di teks-teks itu selalu ada. Nah, karena huruf belakangnya udah ada S, jadi nggak perlu lagi ditambahin S, cukup ketiknya aja. Oke? Oke, itu dulu deh. Nanti kalau masih bingung atau gimana, boleh tanya aja. Oke, kita lanjut dulu. Ini baru nomor 9. Nomor 10. Ini ada phrase. Phrase adalah kumpulan kata. Ya. Jadi kalau kata makan bisa cuma satu, kalau phrase itu mungkin bisa lebih dari 2 kata. Contohnya apa? Knockdown. Knockdown itu adalah phrase. Dan apakah artinya? Oh iya, ada yang jawab nih.
Betul kah? Sedikit lagi. Ini memang hampir mengecoh ya. B. Nah, iya. Jadi jawabannya adalah ding 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 ding. Beat. Oke. Karena apa beat? Knockdown itu punya similar meaning with fighting. With ya, mulut berkelahi. Jadi jawaban lainnya adalah beat. Gitu. Nah, untuk di reading ini kan konteksnya reading ya adik-adik, akan sangat banyak yang namanya sinonim antonim itu akan selalu muncul. Jadi tolong perbanyak bacaan kalian ya. Perbanyak bacaan kalian, ataupun kalau misalnya hanya buku pelajaran itu sebenarnya bisa sih, tapi kalau bisa lebih itu lebih baik. Kalau ada kata yang kalian nggak tahu artinya, langsung cari artinya. Dan kalau bisa sekalian cari sinonimnya apa ya kira-kira, antonimnya apa ya kira-kira. Jadi selain kalian tahu, kalian juga bisa apa ya, menambah vocabularies yang baru buat kalian. Soalnya salah satu yang jadi masalah dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah artinya. Tadi kan bahasa asingnya di luar dari grammar. Nah, nanti grammar mana nanti aja ya. Sekarang kita teks dulu aja. Ya, nomor 11. It can be inferred. What is it can be inferred? Apa tuh? Soalnya minta apa? Coba ada yang tahu nggak? It can be inferred, disimpulkan. Ya, thank you Radit. Nice banget. Apa tuh? Berarti apa yang bisa disimpulkan dari teks tersebut? Sebenarnya, kalau kalian baca yang paragraf 2, itu langsung ketemu jawabannya. Sebenarnya ini gabungan sih. Yang pertama adalah ini ya. Kenapa? Soalnya crocodiles itu only live where it is hot. Jadi hanya ada di tempat-tempat yang panas. And then in the paragraph, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di paragraf 6, ini dituliskan many centuries ago, there were crocodiles in England, Inggris. We know this because we have found their buried far down in the earth on which London is built now. But the Britain of today is too cold. Nah, gitu. Lagian kebayangnya kalau lihat di sini mah, kan ini yang pertama ada clue-nya panas. Terus juga di sini disebutin India, Australia, Afrika, Amerika. England itu kan lebih dingin. Nah, jadi tentu jawabannya langsung yang B. Betul. Ini siapa yang jawab? B. Fahri. Ya, mantap Fahri. Lanjutkan, yuk yang lainnya. Tadi ini mau lihat yang lain. Lanjut, nomor 12. Apa ini? Crocodiles are said to be dangerous because apa? Apakah karena giginya? Apakah karena apa ini? They look like floating tree trunks. They live floating in the water to see objects there, or they are interesting objects to see. Well, yeah, I don't think that crocodiles are interesting to see actually, but yeah, mungkin ada yang suka ya, tapi kali ini sih enggak. Oke, gimana nih jawabannya adalah ada di paragraf mana? C. Oke, Nabil ya. Nabil tunggu dulu, Nabil tunggu ya. Nabil, ini kamu nemu jawabannya di paragraf mana, Nabil? Paragraf terakhir, Kak. Paragraf terakhir. Yang ini. Mana? Ini ya. Nah, sebenarnya dikit lagi, Bil. Dikit lagi, tapi betul. Di paragraf tersebut, jawabannya itu sebenarnya ini. Kenapa berbahaya? Soalnya mereka itu karena ini ya, malah karena ini, mereka itu hampir pergerakannya itu nggak kelihatan kalau di air. Jadi orang mengira nggak ada apa-apa di situ. Makanya kalau kalian mungkin suatu saat, misalnya kalau kalian kuliah gitu ya, terus KKN ke desa mana yang sangat jauh ke dalam, terus ada rawa-rawa,
dan rawa-rawanya tuh sangat sunyi, sepi, airnya juga gak ada pergerakan, hati-hati. Itu makanya bahaya, karena pergerakan buaya itu nggak terlihat. Makanya di sini disebutnya people are often unaware the presence of motionless crocodile. Bahaya. Gitu. But anyway, thank you so much. Udah coba jawab. Nah, 13. Apa nih? If they lived in this country at present, they would be a problem to people. Paragraph 6. Nah, pertanyaan ini itu mungkin kalian udah pernah belajar ya. Ini namanya if conditional. Udah belajar belum? Biasanya sih udah kelas 11, mungkin. Kalau nggak salah sih kelas 11. Udah belajar belum? If conditional. Udah ya? Nah, coba kakak if conditional itu kan ada beberapa tipe nih. Ya nggak? Ya ya. Ini yang keberapa sih? Ayo. Atau yang lain kalau mau jawab, coba jawab boleh. Ada 4. Ada tipe 0, 1, 2, 3. Ada 4. Oke, tadi ini kasih clue-nya ya. Jadi, kalau untuk if conditional, itu kan ada artinya ya sebenarnya dari tiap tipe itu. Nah, kalau yang ini bisa kita lihat dari tensesnya. Tenses yang digunakan di sini itu kan ini ya. Coba sambil tanya. Tadi ini mah soalnya sukanya nanya lived. Coba apakah ini bentuk past atau present? Ayo. Present. Sedikit lagi. Ini adalah past tense. Ya, betul, Syafi. Ini pas ya. Oke, thank you. Sudah menjawab. Ini tuh bentuknya pas. Ketika ini bentuknya pas, maka kemungkinan besar itu udah apa ya? Jika saja mereka tinggal di waktu sekarang, they would be a problem to the people. Nah, berarti sebenarnya mereka nggak di sini. If they live in this country at present, berarti kan artinya kayak gitu ya. Kalau misalnya mereka tinggal di waktu sekarang, mungkin mereka akan jadi problem di paragraf 6. Yang mana nih? Coba jawabannya apa deh langsung. Ini ya. Apakah crocodiles didn't live in England, so they did not present any problem to the people? C. Apa itu C? Crocodiles do not any longer live in England, and so the people have no problem with it. Yakin? Apakah yang itu jawabannya? Nah, coba. C, A. C, betul. Nice, Fahri. Good job. Dan untuk teman-teman juga yang udah jawabnya C, mantap. Ini betul ya. Crocodiles do not any longer live in England. Soalnya kan memang kalau lihat ke teksnya di sini pernah, tapi kan dulu banget ya. Dulu banget. Tapi sekarang udah enggak. And so the people have no problem. Atau udah nggak ada, jadi nggak ada masalah juga. Oke, nice. Next. Nah, alhamdulillah lebih pendek ya. Nah, lebih pendek tapi apa nih? Biasanya suka ada juga nih. Jadi soal seperti itu sering banget ada, guys. Benar-benar sering ada. Oke, kita langsung lihat soalnya ya. Udah jawaban gitu. Pura-pura aja gak ada nih. Coba yang lain dulu, jawab dulu. Kayaknya ini RMDZ itu siapa sih? RMDZ. Coba. Choose the word that best suits number 14.
Jadi ini sedang menceritakan tentang gajah. Local legends say that Borneo's few thousand white elephants are descendants from those brought to an island from India or Malaysia as a gift to a sultan in 18th century. Biologists from Columbia University Center for Environmental Research and Conservation extract DNA samples from Borneo elephants with Asian elephants in Sumatra, India, and elsewhere. Findings confirmed their blah blah blah. Borneo's elephants are genetically different. In fact, the DNA blah 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 are so rich between them and their closest relatives that the population may have separated up to berapa ini teh? Mau ke dia. Mana itu? Ke dia. Coba. Yes, 3,000 years ago. 300,000 years ago, say the scientists. The animals become isolated when the island became totally cut off from the mainland due to a rise in sea level. Borneo's elephants are, therefore, an important bird population. Oke, ini jawabannya adalah apa? Belum ada yang jawab? Mungkin bingung bedanya apa? Ini kok semuanya sama? Jawabannya ini dulu deh, kan juga udah kelihatan ya. Jawabannya itu E. Kenapa yang E? Nah, kita lihat di sini ya. Findings confirmed there. Nah, untuk mengisi ini itu yang pertama kayaknya kalau kata kerja itu kurang tepat ya. Karena kan ini artinya penemuan itu mengkonfirmasi bla bla blanya mereka. Berarti kan ada hal yang dikonfirmasi ya, berarti kata benda. Dari kelima ini yang kata benda itu adalah suspicions. Jadi yang itu yang dipilih. Terus kalau misalnya suspects itu adalah kata kerja, yaitu mengira. Kan biasanya kita nyebutnya, ih, tuh orang sus banget gitu ya. Sus itu berarti mencurigakan gitu ya. Biasanya disebut kayak gitu. Nah, terus ada suspicious juga. Suspicious itu adalah adjective, kata sifat. Nah, kalau misalnya kapan sih kita pakai noun, kapan pakai verb, kapan pakai apa, kalian harus lihat ya. Kan kalau misalnya kebetulan kalimatnya ini, kita pilih yang ini aja deh. Kalimat ini aja, findings confirmed. There, bla bla bla. Nah, di sini itu udah ada kata kerja. Kata kerja itu muncul setelah adanya subjek atau adanya kata benda. Findings itu kata benda. Penemuan itu mengkonfirmasi there. Nah, pokoknya mah berarti kalau misalnya kapan pakai verb, berarti kalau misalnya udah ada kata benda sebelumnya, atau ada subjek, atau ada objek. Pokoknya kata benda aja. Atau misalnya noun phrase juga itu bisa kok, bisa juga. Kayak gitu ya. Nah, terus kapan kalau kita pakai adjective? Nah, guys, kalau adjective dalam bahasa Inggris itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada temannya. Coba ya, di sini ada nggak ya? Nah, ini misalnya. Nih. Ini ada are, terus ada mana ya? Coba. Nah, ini juga ada are. Ini aja punya are. Nah, are genetically different. Nah, ketika ada are, berarti dia itu kemungkinan besar dan besarnya itu akan diikuti oleh kata sifat. Karena kata sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada yang namanya auxiliary verb. Atau meren kalian kalau di sekolah lebih familiar dengan yang namanya to be. Kayak gitu. To be. To be ada apa aja? Itu juga harus tahu kalian. Coba, ada yang tahu? Boleh di kolom chat. To be. Beberapanya udah Karini bulutin loh. Oh, ada nih siapa? RMS. Oke, satu lagi. Ada. Enggak satu sih, ada. Ini beberapa lagi.
Coba, Syafi, ayo, apalagi selain RMIS? Nah, ada was. Nah, betul. Tadi ya, ada was, ada were. Kalau yang was were itu untuk yang past tense-nya. Betul, kayak gitu. Oke, berarti udah tahu ya. Pokoknya kalau ada yang belum tahu, harus tahu dari sekarang. Mungkin masih ada waktu untuk mempelajari. Oke, next. Final question. Apakah ini? Ayo, siapa yang bisa menebak jawaban dari ini? Apakah different? Apakah differs? Differences? Differentiate or differential? Coba. Ini masih belum ada ya di kolom chat, masih kosong. Oke, ada siapa nih? Wih, Fahri Nabil. C, 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 C bukan ya. Coba kita lihat. Oke, Radia juga menjawab. Jawabannya adalah deng 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 deng. Differences. Nice, betul. Kenapa differences? Coba yang menjawab. Kenapa differences? Apakah feeling? Ayo, nah yang jawab C harus tahu. You must know why you choose the answer. Ayo. Oke, nggak apa-apa. Boleh ya, kali ini masih tunggu nih jawabannya. Kenapa sih jawabannya yang C? Nah, untuk di sini, Borneo's elephants are genetically different. In fact, the DNA, bla bla bla, are so great between them. Nah, berarti yang pertama, tidak mungkin ini adalah adjektif ya. Karena kalau adjektif dia itu butuh adanya ini. Harus ada ini dulu. Nah, berarti yang adjektif di sini yang mana aja? Ada dua. Ini sama ini. Ini adjektif, artinya berbeda. We are different, kita berbeda. We are different, kita berbeda. Nah, terus kalau yang differs, yang ini kata dasarnya itu differ ya. Dia itu pakai S, berarti ada tensisnya. Nah, ini bukan tensis. Karena udah ada ini nih. Udah ada ini. CR ini. No, jadi ini bukan. Bukan, dan juga fungsinya itu bukan kalau differs itu artinya adalah beda ya, berbeda, tapi kata kerja. Bagaimana kalian membedakan, how to differ the one clothes with the another, misalnya gitu. Bagaimana membedakan gitu. Tapi kan nggak mungkin ya DNA membedakan arsobrid itu nggak gitu ya. Nah, diferensiasi ini artinya adalah perbedaan. Jadi perbedaan DNA itu sangat great. Apa great jadi maksudnya? Apakah sangat bagus? Coba ada yang bisa ngertiin nggak ini maksudnya apa sih? The DNA differences are so great between them. Itu deh segitu. Ada yang mau coba? Nih, segini aja. Coba ada yang mau coba nggak? Maksudnya apa? Ini biasanya muncul ya di kuliah. Kalau kalian berkuliah pasti akan menemukan banyak seperti ini. Hati-hati loh, kuliah bukan berarti hilang dari bahasa Inggris. Karena tetap ada mata kuliahnya untuk ini mungkin 1 atau 2 semester. Ada. Ayo, ada yang tahu nggak?
Maksudnya apa? Are so great. Nah, kalau biasanya great itu kan kita tahunya baik ya, kayak you are so great, great job, bagus, keren ya gitu lah ya. Tapi kalau di sini, jadi great itu bisa berbagai macam artinya. Kalau yang di sini itu artinya berarti differences-nya itu sangat besar. Oh ini ada jawab siapa nih? Sangat jauh. Iya Fahri betul. Kayak gitu ya. Jadi are so great itu sangat besar. Are so great between them. Berarti jauh sekali perbedaannya. Ini sama, ini ada great, ada pretty. Nah, pretty kan banyak cantik ya. Tapi enggak juga. Misalnya kayak pretty nice. Oh, you are so pretty nice. It's pretty nice. It's pretty good. It's pretty. Ya, yang lainnya. Itu berarti bukan menunjukkan cantik, tapi menunjukkan cukup. Kayak misalnya ada yang nanya, how are you? And then you say, yeah, I'm pretty good. Ya, aku lumayan baik hari ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu satu kata artinya bisa banyak banget. Gitu. Oke. Sebenarnya untuk bahasa Inggris alhamdulillah ya, kita udah bahas semua ada 15 soal. Dan hari ini mau tepuk tangan dulu buat semua, terutama yang udah coba menjawab. Itu keren banget. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Mungkin apakah masih ada waktu Pak Sunyo atau sudah cukup? Atau gimana? Boleh teman-teman kalau barangkali ada yang mau bertanya nih diskusi ya tentang yang udah dibahas tadi, boleh langsung bertanya aja, nggak usah ragu-ragu ya Kak Dini ya. Iya boleh. Jadi tadi terima kasih banyak yang udah mau mencoba ya, karena emang kita jangan takut mencoba ya. Kalau ada istilah jangan takut salah, sebetulnya itu ya salah ya. Kalau salah mah emang harus takut ya. Kalau misalnya orang nggak takut untuk salah nanti bahaya ya. Mereka akan terbiasa melakukan kesalahan. Yang benar itu ya jangan takut mencoba ya. Nanti kalau emang di percobaan itu salah ya kan nggak sengaja nanti dibetulkan ya. Mumpung masih ada pembetulan di sini sama Kak Dinian nih. Jadi teman-teman yang udah berpartisipasi dari tadi ya, banyak banget yang jawab. Ya terima kasih banyak. Semoga jadi pembelajaran yang bakal nempel terus nih ya. Dan yang belum menjawab mungkin masih juga malu, mungkin juga belum kesempatan ya. Nanti boleh dipelajari lagi lah. Ini kan nanti PPT-nya diberikan kan kali ini ya. Kalau soal sih soal mah udah dikasih di link ya. Cuma dalam bentuk soal, tidak dalam bentuk presentasi kayak tadi gitu. Boleh. Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman kelas 11? Ada yang kelas 11 nggak di sini ikutan? Atau ini deh kasihnya kalau gak ada yang nanya mungkin Kak Didi aja deh yang nanya. Nah itu aja gitu, sok tanya aja, random aja siapa sok boleh. Iya nih, tadi ini suka penasaran kalau kalian sendiri nih yang jadi kesulitan untuk bahasa Inggris itu apa? Apakah grammar ataukah apa? Coba, boleh dong di kolom chat atau mau unmute juga boleh. Mending open mic aja ya, sok siapa nih yang rasa kesulitan nih, sulitnya di mana pas bagian apa gitu ya, atau bingung dia sulitnya juga di mana juga bingung mungkin kan. Siapa nih yang mau sharing nih? Nah kita terbuka aja ya guys. Barangkali kali ini bisa kasih. Yang tadi jawab mungkin ya, Dava deh, Dava kan udah. Atau Nabil. Halo Bil. Siapa nih yang mau sharing? Nggak ada nih. Gia, Syafi. Coba, ayo. Ini nggak akan dimarahin ya Kak Dini, maksudnya cuma nanti kan ada tipsnya ya dari Kak Dini nih kalau misalnya bermasalah di bagian apanya, nanti tipsnya seperti apa nanti Kak Dini kasih tahu. Barangkali juga bisa mewakili teman-teman yang lain yang punya permasalahan yang sama gitu ya. Jadi kalau milih jawaban tuh kayaknya benar semua gitu kan kadang-kadang ya. Kayaknya juga pantas semua kayak tadi ya differentiate kayaknya apa sih gitu ya. Nanti ada tipsnya. Ayo siapa yang mau sharing? Boleh nanya atau mungkin ya, karena kayaknya bingung deh baru pertama kali baru kedua kali ya jadi makin bingung nanti kan si pembahasan kita ke depan minggu depan makin banyak tuh kayaknya juga bakal terkumpul pertanyaan-pertanyaan mungkin kali ini kalau hari ini mungkin masih apa ya pemanasan lah gitu. Nggak ada yang mau nanya nih beneran? Eca mau nanya nggak? Atau Eko mau nanya nggak? Eko Tridaya nih? Mau pada diem aja nih kayaknya nggak ada deh.
Kalau itu ada tuh dia mau chat nih. Kalau saya itu kadang ada bahasa yang kurang dimengerti atau pernah dengar tapi nggak tahu translate-nya. Oh ini dair ke saya kali ini nih. Oke. Jadi ada bahasa yang kurang dimengerti, kemudian pernah dengar tapi nggak tahu artinya apa gitu. Jadi mungkin banyak kata-kata yang belum dimengerti. Gitu. Tipsnya gimana tuh untuk meningkatkan apa ya? Vocab mungkin ya. Vocab ya. Yang pertama, namanya juga kalau tidak tahu berarti harus cari tahu ya. Sebenarnya kalau bahasa itu simpel sih teman-teman. Mungkin yang menjadi kesulitan kita selama ini adalah karena exposure-nya yang kurang atau kita itu kurang mengakses bahasa Inggris. Nah, triknya gimana sih? Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya kalian suka film, kalian coba dari film. Coba tonton film favorit kalian yang berbahasa Inggris. Terus kalian bisa pakai subtitle-nya pakai bahasa Inggris. Atau kalian pakai Indo, terus pakai Inggris, terus gak pakai translate, itu juga bisa. Itu bisa ya, musik, film, itu bisa. Atau kalian coba translating deh beberapa hal yang kalian suka, entah lagu atau film, atau mungkin ada yang suka puisi dalam bahasa Inggris, silahkan coba deh translate. Karena kita satu-satunya cara untuk biar kita banyak vocabulary, itu kan vocabulary nggak bisa tiba-tiba nongol di otak kan ya guys ya. Jadi kita emang harus mengaksesnya. Medianya banyak. Mau dari game, biasanya gamers lebih banyak vocabulary-nya karena dari game bahasa Inggris ya. Atau yang suka IT biasanya bahasa Inggrisnya lebih banyak karena vocabulary-nya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Bisa kok dari game dulu juga kali ini pas kecil dari game. Terus kalian kalau mau sedikit lebih cepat, itu bisa pakai aplikasi di Duolingo juga itu bisa. Itu seru banget sih Duolingo kalau buat kalian sendiri. Itu bisa kalian gunakan juga. Duolingo itu ada level-levelnya ya, jadi dari yang terendah sampai tertinggi, yang kosakatanya juga semakin banyak. Lalu ada juga website, kalau nggak salah namanya apa ya? Aduh lupa. Pokoknya ada satu website, jadi itu tuh untuk melatih vocabulary. Coba ini bisa lupa nggak ya? Sempat tadi ini pakai juga soalnya. Oh ini ada vocabulary.com. Nah, jadi itu tuh games untuk menambah kosakata kalian. Atau kalau misalnya kalian pengen fokus untuk yang untuk yang TPS ini, kalian berarti berlatih soal bahasa Inggris dan langsung cari artinya kayak tadi bilang. Sekalian cari tuh antonim, sinonimnya. Terus jangan lupa juga kalian harus tahu sifat dari kata itu, apakah itu adjektif kata sifat, apakah itu verb. Banyak deh pokoknya. Yang penting mah harus coba memulai mengakses hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Medianya bebas. Pokoknya diartiin kalau memang itu yang menjadi kendala. Itu mungkin. Oke, jadi memang harus banyak-banyak istilahnya belajar ya. Dimulai dari game kan bahasa Inggris, jadi settingan si gamenya yang baik itu dari si soundnya maupun si teksnya, settingnya jangan diubah ke Indonesia ya, ubah aja ke dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Settingan HP juga kalau bisa sih, kalau mau ya, kalau memang ingin mempelajari bahasa Inggris dari yang paling sederhana ya, mulai dari settingan HP-nya dari bahasa bahasa Inggris ya, dengerin lagu, cari tahu artinya, baca, cari tahu artinya yang jelas, makin banyak berlatih gitu ya kali ini ya. Banyak belajar dengan tanpa sengaja kan, biasanya kalau lagi nonton kan nggak sengaja belajarnya juga ya, nonton, baca, main game, denger musik juga itu belajar yang tidak disengajakan, tapi dari prosesnya kita ada sesuatu yang kita dapat gitu. Itu paling ya. Ada lagi nih teman-teman? Kalau nggak ada boleh dirangkum pertanyaannya ya, dirangkum apa sih, ditampung pertanyaannya, nanti boleh di-sharingkan di pekan lain yang kita bertemu lagi dengan Kak Dini di pembahasan seri yang lanjutan untuk persiapan ke skolastik menuju PTN ini ya. Jadi mumpung masih sekarang nih, jadi masih banyak waktu. Sebenarnya nggak banyak sih ya, mepet ya, cuman ya karena masih awal jadi emang harus disiapkan dari sekarang. Ya nanti mudah-mudahan tes skolastiknya bisa gede ya dan diterima di PTN yang dicita-citakan. Terima kasih banyak Kak Dini.
Sama-sama. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah join di sini semuanya juga terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Kita rencana akan tiap pekan di hari Sabtu ya, nih untuk teman-teman semua di setiap hari Sabtu kita akan ada pembahasan TPS ya dari 4 subtes yang akan diteskan, dari mulai pengetahuan potensi kognitif, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Ada 4 poin dan di pekan yang beda-beda setiap pekan kita akan ada pembahasan mengenai subtes itu ya, untuk membekali kalian semua biar siap nanti pada saat tes UTBK-nya ya. Oke, terima kasih banyak hari ini teman-teman semua. Semoga sehat selalu semuanya ya. Kita semua dan seluruh keluarga kita disehatkan semua. Terima kasih banyak juga Bapak Operator ini, ada Pak Eko di Cidaya. Eko 787408 ya. Terima kasih untuk sudah menyiapkan media di hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang insya Allah ya di bulan depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.